Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, sukacita selalu untuk kita semua. Kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan. Apapun yang boleh kita rasakan, mungkin ada tawa, ada tangis, ada suka, duka, baik mungkin gumul juang kita hadapi hari ini. Tapi kita harus tetap bersukacita. Ada Tuhan yang turut bekerja di dalam setiap rasa yang kita nikmati. Bapak Ibu, mari sebelum kita beristirahat, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita edisi Sabtu tanggal 29 Maret 2025. Sesuai dengan Almanak Nas GKE, Nas untuk kita hari ini dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan ayat yang pertama saja buat kita menjadi dasar perenungan kita. Silakan Bapak Ibu Saudara melanjutkannya, membacakan sepenuhnya, seluruhnya di kitabnya masing-masing. Ayat 1 berbunyi demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan mereka berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh lihat dari nas ini pemimpin dan yang dipimpin dalam karakter, dalam diri Harun dan juga bangsa Israel, bangsa Allah. Harun sebagai pemimpin yang dipercayakan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa itu saat dia ada di Gunung Sinai. Tentunya Harun harus menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, sesuai apa yang menjadi arahan, atau dia harus menjalankan tugas kepemimpinan itu dengan baik, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Musa di dalam perjalanan kehidupan mereka. Harusnya seorang pemimpin itu terus di dalam takut akan Tuhan, mendengar suara Tuhan dan menyampaikan suara kebenaran itu kepada yang dipimpinnya. Harusnya seorang pemimpin itu harusnya dia memiliki integritas, dia memiliki karakter yang baik, dia memiliki wibawa dan berani mengambil satu keputusan tegas di waktu yang tepat sesuai dengan kebenaran. Tapi boleh kita lihat dari nas ini dalam pribadi Harun. Dia seorang pemimpin yang boleh dikatakan demi mungkin mempertahankan jabatannya, demi mungkin untuk tidak dibenci oleh yang dipimpinnya atau rakyatnya, dia hilang. Karakter yang baik, yang benar, yang harusnya ada, hilang. Wibawa seorang pemimpin hilang. Dia lebih takut kepada suara orang banyak bangsa Israel itu daripada kepada Tuhan. Dia mendengarkan suara bangsa itu yang ingin hidup mendukakan hati Tuhan, membuat Allah lain, sembahan lain, yang tentunya itu sangat dilarang oleh Tuhan. Sebagai seorang pemimpin,
Harusnya Harun berani berkata tegas kepada bangsa itu. Mengatakan tidak. Karena hanya ada satu Allah. Yaitu Allah yang dahsyat, yang hebat. Yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat. Yang telah menyertai, menemani, memberkati mereka sepanjang perjalanan di padang gurun. Tuhan memeliharakan, mencukupi kebutuhan mereka. Baik siang maupun malam. Apa yang diperlukannya, makanan, minuman, dan kebutuhan rohaninya Tuhan siapkan. Harusnya Harun mengingatkan itu kepada bangsa itu. Tapi Harun lemah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita kadang bisa dalam posisi sebagai seorang pemimpin dan yang dipimpin. Saat kita menjadi seorang pemimpin, diharapkan kepada kita supaya menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang hanya mendengar suara kebenaran dan menjalankan kebenaran. Punya integritas, punya karakter, punya wibawa, dan berani bertindak berkata tegas. Kala itu diperlukan. Dan jangan takut dibenci, jangan takut tidak disenangi oleh yang dipimpin kalau perkara itu tidak dalam kebenaran. Bermoduskan suara terbanyak. Sering memang yang salah dipaksa untuk benar. Tapi sebagai seorang pemimpin, kita harus berani untuk tidak disenangi kalau kita di dalam kebenaran. Sebagai orang yang dipimpin, harusnya kita mendengarkan suara dari pemimpin kita. Kita bertanya kepada pemimpin kita kalau ada hal yang kurang berkenan di hati kita. Bukan sebaliknya kita yang mengatur, menguasai, mendominasi, mengambil alih kekuasaan itu. Membuat pemimpin itu tidak berdaya, tidak berwibawa. Karena hal itu bukanlah hal kebenaran, bukanlah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Memaksakan kehendak dan mengatur pemimpin untuk hidup dalam kesalahan, itu adalah tindakan yang fatal, yang salah. Maka bertobatlah kalau itu terjadi ada di antara kehidupan kita. Kita harus menyadari pemimpin itu adalah wakil Allah yang dipilih oleh Allah menuntun dan membawa kita ke arah yang lebih baik. Harusnya kita terus mendoakan, mendukung pemimpin kita kalau salah arah menurut kita, supaya dia terus di dalam wibawa dan karisma Kristus dalam kepemimpinannya. Jika demikian yang terjadi, maka betapa enaknya, betapa nikmatnya, betapa sukacitanya kita berjalan beriringan. Pemimpin dan yang dipimpin pun sama-sama merasakan sukacita. Tentunya menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah
dalam setiap kehidupan kita. Kita harus berusaha terus hidup di dalam rasa takut akan Tuhan. Kita harus tetap taat dan patuh kepada Tuhan. Jangan memaksakan kehendak sendiri. Sabar menunggu waktu Tuhan. Jangan lekas bersungut-sungut. Jangan lekas mengambil keputusan. Tapi tetaplah hidup di dalam hikmat yang daripada Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita sebagai pemimpin dan yang dipimpin. Tuhanlah pemimpin kita. Kitalah menjadi umat yang setia dan yang taat kepada Dia sang pemimpin kita. Karena Dia memimpin kita ke kehidupan yang baik, benar, bahkan sampai kepada keselamatan kekal. Amin. Buat firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu yang telah sampai kepada kami. Diberkatilah kami yang mendengarkannya. Tuhan yang tahu siapa kami dan apa yang boleh kami rasakan pada saat ini. Tuhan memberkati. Dan pada saat ini kami bermohon supaya hidup kami terus dalam tuntunan Tuhan, terus dalam takut akan Tuhan, baik kala kami sebagai pemimpin dan yang dipimpin pun, sehingga kami tidak berdosa kepada Tuhan, tapi kami terus menjadi umat kesayangan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Yang sakit mari Engkau sembuhkan, lemah fisik Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang punya gumul juang Tuhan tolong untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk mengatasi, melewati setiap pergumulan itu. Biarlah juga malam ini menjadi malam yang indah bagi kami saat kami beristirahat memulihkan tenaga kesehatan kami. Besok pagi kami boleh bangun dengan sehat, dengan segar, dengan kuat, penuh semangat. Menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.